syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum finnar. Ayyuhan nas kaum muslimin barakallahu fikum. Yaqulullahu azza wa jalla wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda yakni ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala adalah al-lailu, ono bumi, ada malam, wan naharu, dan ada siang hari. Jadi ada pergantian malam, ada pergantian siang. Dan juga di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan makhluk dari makhluknya yang sangat besar adalah wasyamsu wal qamar. Ada matahari dan juga ada rembulan. Allah sebutkan di antara makhluk-makhluknya tersebut adalah makhluk-makhluk yang sangat besar. Akan tetapi wa ma'adzalik, bersama dengan besarnya makhluk-makhluk tersebut tidak menjadikan bahwasanya makhluk-makhluk tersebutlah yang berhak disembah dan juga menguasai alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, la tasjudu lisyamsi, tapi kalian itu jangan sujud ke matahari, wala lil qamari, dan juga jangan sujud ke rembulan, karena keduanya itu adalah makhluk dari makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita manusia ini juga makhluk Allah. Tapi kata Allah, wasjudu lillahi, sujudlah kalian lillahi, kepada Allah, alladzi, yang khalaqa, Allah telah menciptakan guna, yakni makhluk-makhluk tersebut. Dan di antara ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala yang Allah tampakkan pada kita hari ini adalah terjadinya kusuf, yakni gerhana. Dan gerhana adalah di antara kekuasaan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di antara tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma nursilu minal ayati illa tahwifa, dan tidaklah kami mengirim, menampakkan dari ayat-ayat kami, kata Allah, illa, gak ada tujuan yang lain, illa tahwifa, tujuannya hanyalah untuk memberi rasa takut kepada hamba-hambanya. Dapat kita simpulkan di sini, ya, tujuan, yakni hikmah Allah Subhanahu wa taala dari tampakkan berbagai yakni fenomena-fenomena alam, adanya gerhana atau mungkin ketika ada musibah, gempa dan seterusnya, tidak ada tujuan yang lain bagi Allah Subhanahu wa taala illa tahwifa, supaya kita ini mau takut bahwasanya kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini adalah makhluk Allah yang sangat kecil. Allah tampakkan ini makhluk Allah yang sangat besar, matahari yang luar biasa besarnya, rembulan yang begitu besarnya, itu tunduk di atas apa? Di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita. Allah sangat mudah sekali menggenggam, ya, kemudian menghidupkan dan mematikan kita, membinasakan kita kapan saja. Allah sangat mampu. Ini tujuannya Allah Subhanahu wa taala mengirim ayat-ayatnya adalah takhwif, memberikan rasa takut kepada hamba-hambanya. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Syu'bah bin Mughirah radhiyallahu taala, kata beliau, in kasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Syu'bah bin Mughirah, telah terjadi gerhana di masa Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Kemudian di saat terjadinya gerhana tersebut, ketika apa? Yauma mata Ibrahim, ketika Ibrahim, yakni putra Nabi alaihi salatu wasallam, ketika itu meninggal. Jadi barengan ketika terjadi gerhana matahari, qadarullah, ketika itu putra Nabi, yakni Ibrahim, meninggal. Maka ketika itu apa yang dikatakan oleh manusia? Faqalan nas, kata Syu'bah bin Mughirah, in kasafatis syamsu limauti Ibrahim, terjadi gerhana ini itu karena sebab matinya Ibrahim. Maka ketika Nabi SAW mendengar ucapan tersebut,
Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala, beliau mengatakan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari, rembulan itu adalah dua ayat, ya, dua tanda min ayatillah, dari sekian tanda-tanda dan ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. La yankasifani, tidaklah terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan itu karena apa? Limauti ahadin, bukan seperti itu. Bukan kematian seseorang, wala lihayati, ataupun kehidupan, ataupun ketika kelahiran seseorang. Jadi Nabi SAW menepis anggapan ya manusia ketika itu maklum, ya di masa awal-awal masuk Islam masih ada peninggalan-peninggalan dari keyakinan-keyakinan jahiliyah. Rasulullah langsung tepis anggapan tersebut, bahwa terjadi gerhana matahari atau bulan itu bukan karena adanya kelahiran ataupun kematian seseorang, itu murni dari tanda-tanda dan juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang bagus sekali. Coba bayangkan, Nabi alaihissalatu wassalam, kalaulah bukan Nabi yang benar-benar seorang Nabi yang hak, pasti ya ada kan Nabi, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi palsu. Dia pasti akan menjadikan momen ini, oh iya ketepaan ini. Jadi anakku meninggal, putraku meninggal pas ketika gerhana matahari. Nabi akan apa? Mengikrarkan, oh iya terjadinya gerhana ini karena kematian anakku. Di sini menunjukkan, ya ini bagus sekali yang kami dengar dari sebagian mu'alaf. Ya ada kan Nabi kalau bukan seorang Rasul yang benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan memanfaatkan momen ini untuk apa? Mendongkrak jadi popularitasnya. Tapi tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampaikan yang benar-benar menjaga tauhid manusia. Oleh karena itu Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala ketika beliau mendatangkan hadis ini, beliau menjelaskan bahwasanya fahada, perkataan Nabi ini, ibtalu maka ahlul jahiliyati ya'taqiduna. Maka di dalam perkataan Nabi ini, yakni menyangkal anggapan manusia, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini adalah membatalkan apa yang diyakini atas apanya, yakni keyakinan orang-orang ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah yang mereka yakini fi ta'thiril kawakibi fil ard, akan adanya pengaruh bintang-bintang pada kejadian yang ada di bumi. Kalau bintang ini, oh berarti ada musibah, ada kemudian kematian si fulan wal alan. Ini keyakinan orang-orang jahiliyah dahulu, dan ini dibatalkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian beliau mendatangkan kalamnya Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala. Kata Al-Khattabi, kanu, orang-orang jahiliyah ini ya'taqiduna, meyakini bahwasannya annal kusufa yujibu hudusa taghayyurin fil ard, bahwasanya ketika terjadi gerhana itu melazimkan adanya perubahan di muka bumi. Dan perubahan yang dimaksud oleh orang-orang jahiliyah ini adalah mautin au hayatin, berupa adanya kematian atau adanya kehidupan, adanya kelahiran, itu disebabkan karena gerhana. Maka fa'alaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ibtaliha wa annaha i'tiqadun batil, kata Al-Khattabi. Nabi ngasih tahu kepada manusia bahwasanya ini adalah keyakinan-keyakinan yang batil. Ini keyakinan orang-orang jahiliyah dahulu. Tapi banyak dari kaum muslimin ya menisbahkan diri kepada Islam. Insya Allah mungkin mulai berkurang, tapi masih ada saja. Yang sebagian manusia ketika terjadi gerhana, masya Allah, yang mungkin pernah disampaikan oleh Ustaz Ismail dulu yang pernah kesini, di daerah Jogja atau mana itu, masya Allah, ketika terjadi gerhana, ini dipangan, ya, buto atau yang semisalnya itu tadi. Jadi bukan disandarkan kepada Allah. Jadi terdatangnya madharat, tertolaknya manfaat, ya dinisbahkan kepada sesuatu makhluk yang entah mereka nama-namai sendiri. Oh dipangan buto, kita harus ketika menolak harus bunyikan kentongan walasai, atau orang bersembunyi di sana walak ada. Ya ini keyakinan-keyakinan yang peninggalan orang-orang jahiliyah dahulu yang disayangkan sebagian atau bahkan banyak dari kaum muslimin masih terjangkit dari sesuatu yang merusak tauhid dan juga keimanannya. Ya, ini keyakinan orang-orang jahiliyah dahulu. Nabi alaihissalam dengan tegas mengingkari perkara-perkara seperti ini. Fal masru, maka perkara yang disyariatkan ketika terjadi gerhana,
Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, faida ro'aitum dalika, ketika engkau melihat terjadinya gerhana matahari, fasallu wada'u, ya maka berdoalah. Dalam satu riwayat didahulukan kata doa, wasallu, kemudian doalah. Jadi ketika menyaksikan terjadi gerhana bukan sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang masih terjangkit penyakit jahiliyah dahulu, atau bukan juga sebagaimana sebagian kaum muslimin atau orang-orang zaman sekarang terjadi gerhana bingung cari alat-alat untuk melihat menyaksikan terjadinya perubahan alam ini, gerhana ini wala syai'. Islam mengajarkan ketika terjadi gerhana itu Allah kasih takut kepada kalian. Kalau kalian takut, berdoalah, wasollu, dan sholatlah. Itu yang disyariatkan di dalam agama kita. Dan dalam banyak riwayat sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aitum dzalika, ketika kalian melihat gerhana tersebut, kata Rasulullah, fad'u wa kabbiru, berdoalah, bertakbirlah, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah, wa shallu, dan juga sholatlah. Dan juga dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala dengan tambahan lafaz wastaghfiru, dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disimpulkan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya jadi Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengkhususkan ketika terjadi gerhana itu hanya sekedar dengan sholat, tapi disyariatkan, disunahkan kepada kaum muslimin untuk melakukan berbagai sesuatu kurban, sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dari bertakbir, beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersedekah, dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesempatannya sangat spesial sekali. Momen gerhana plus kita masih ada di bulan Ramadan, banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki dari sedikit harta kita luangkan untuk bersedekah, ya, untuk orang-orang yang membutuhkan, dan banyak meminta ampun dan berzikir dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan adanya ayat-ayat dan fenomena yang terjadi di alam ini bukan menambah keingkaran kita, tapi justru menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang bisa kami sampaikan di sini ya bisa memberikan faedah lebih khusus kepada diri kami pribadi maupun kepada jamaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.